Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anthurium adalah masih salah satu jenis tanaman hias yang paling diminati oleh para pecinta tanaman hias khususnya. Dan kali ini bakal tunas mau membahas tentang Anthurium jemani, khususnya untuk para pemula yang baru mencintai dunia Anthurium, khususnya Anthurium jemani. Di sini kita akan kupas sedikit bagaimana penempatan untuk Anthurium jemani tersebut. Ada banyak Anthurium jemani, ya variannya cukup banyak, apalagi saat ini juga banyak juga yang menyilangkan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya, yang akhirnya nongol atau timbul varian-varian baru dari Anthurium jemani itu sendiri yang mungkin sangat jarang di pasaran dan mungkin belum dipasarkan ya. Walaupun sudah dipasarkan tentunya dengan harga yang cukup bernilai tinggi kalau untuk persilangan yang jenis baru atau varian yang baru dari hasil silangan. Oke, Anthurium jemani sendiri terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya tangkai daun ya. Untuk tangkai daun ada yang panjang, ada juga yang pendek. Untuk Anthurium hookeri sendiri juga sama seperti itu, ada bertangkai daun pendek seperti Anthurium hookeri, dan ada pula yang bertangkai daun cukup panjang seperti Anthurium black beauty. Nah, ini Anthurium black beauty dengan tangkai daun cukup panjang seperti ini. Namun kita tidak akan membahas jauh-jauh dulu. Kali ini kita mau membahas khusus penempatan Anthurium jemani ya. Untuk Anthurium jemani sendiri kita harus benar-benar menempatkan pada tempat yang kira-kira memang disukai oleh Anthurium jemani itu sendiri. Alhasil kalau salah penempatan, daun akan rusak, sedangkan daun itu sendiri adalah prioritas utama dari sebuah Anthurium jemani untuk sebuah penilaian dari Anthurium jemani itu sendiri. Daun yang mulus itu sangat susah ya sebenarnya kalau ditempatkan di tempat yang sembarangan kita menaruhnya. Jadi kita akan membahas bagaimana penempatan yang benar untuk Anthurium jemani itu sendiri, dari anakan maupun dari bonggolan ataupun untuk biangan-biangannya. Untuk Anthurium jemani bercak seperti ini, biasanya bercak seperti ini karena penempatan jemani biasanya ditaruh di bawah satu pohon besar yang kemudian kita jarang sekali membersihkan pada bagian-bagian media tanam atas media tanam seperti ini. Nah, daun-daun itu sendiri yang banyak mengandung virus yang akhirnya menyerang pada bagian daun Anthurium yang kita sayangi ini seperti ini. Oke, khusus para pemula, jadi untuk penempatan jangan ditempatkan pada bawah tanaman rindang khususnya. Walaupun ditempatkan di bawah pohon yang rindang, kita harus sangat rajin membersihkannya pada bagian media tanam atau daun-daun kering seperti ini. Ini daun-daun kering seperti ini harus kita bersihkan setiap saat. Nah, ini adalah sosok Anthurium jemani yang ditempatkan pada bawah sebuah pohon rindang. Namun di sini saya sangat sering membersihkannya dan akhirnya daunnya seperti ini, bisa mulus ya. Dari daun bawah sampai daun atas ini tidak ada cacat sama sekali. Nah, ini adalah Anthurium jemani jenis mangkok poligami ya. Untuk yang itu poligami. Sedangkan yang ini untuk masih varian mangkok juga. Nah, di sini kita akan membahas juga untuk warna kuning yang dihasilkan oleh daun seperti ini. Biasanya dia adalah kekurangan nutrisi, artinya klorosis yang menyebabkan daun bercak-bercak kuning seperti ini karena kekurangan zat unsur hara untuk daun. Misalkan dalam NPK itu unsur fosfor untuk hijau daun ya, untuk hijau daun yang membantu klorofil untuk meningkatkan fotosintesis yang artinya membuahkan makanan untuk daun itu sendiri. Nah, ini adalah klorosis karena kekurangan nutrisi atau unsur hara pada media tanam. Nah, ini adalah salah satu jenis perkembangbiakan Anthurium jemani dari split ya. Ini untuk penempatan ditaruh benar-benar pada sebuah tempat yang benar-benar saya prioritaskan, artinya di bawah naungan paranet sekitar 60-70% dengan sinar matahari full. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira Anthurium jemaninya kenapa bisa bertangkai daun panjang sedangkan waktu beli
tidak bertangkai daun panjang. Nah, itu adalah salah penempatan. Artinya untuk anthurium yang tadinya tidak bertangkai panjang, kemudian lama-kelamaan tangkainya menjadi panjang dan daunnya mengecil, itu karena posisi penempatan yang kurang tepat. Biasanya itu terlalu teduh atau ditaruh di teras yang kena naungan atap ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk ini jemani dari biji, anthurium jemani dari biji seperti ini ditempatkan pada tempat yang benar, maka sosoknya akan seperti ini. Nah, ini bertangkai daun cukup pendek dan berdaun cukup normal ya, artinya daun dari kecil, sedang, dan kemudian makin membesar, makin ke atas makin membesar. Nah, sedangkan ini yang sebelahnya adalah salah penempatan. Ini penempatan dia miring seperti ini karena mengejar matahari. Ini adalah penempatan karena ditaruh di pinggiran teras yang sekiranya tertutup oleh atap ya. Kemudian dia mengejar matahari ke arah luar dan tangkainya pun panjang seperti ini. Nah, jadi untuk penempatan anthurium jemani itu sendiri khususnya ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal bisa ditempatkan dalam sebuah naungan paranet 60-70% dengan sinar matahari full ya. Jadi matahari tidak terhalang oleh pohon besar maupun rumah. Jadi dari pagi sampai sore dia terkena matahari, namun dalam proses penyaringan oleh paranet. Nah, biasanya para pemula mengalami hal yang seperti ini ya. Pertama beli anthurium jemani sama sekali emang tangkai cukup pendek, bahkan menyentuh bagian tengah atau bonggol utama pada badan anthurium jemani itu sendiri seperti ini. Ini sewaktu beli posisi daun seperti ini cukup bagus ya, dengan tangkai daun yang cukup pendek. Namun untuk penempatan yang tidak sesuai, artinya terlalu teduh dan media tanam terlalu basah, kemudian daun-daun ini akan mengikuti tangkainya panjang seperti ini. Ini adalah penyebabnya karena media tanam terlalu basah, kemudian penempatan yang terlalu teduh. Bahkan ada yang lebih parah dari ini. Ini seperti ini contohnya. Ini adalah hasil perkembangbiakan saya sendiri. Ini adalah jenis anthurium jemani juga, namun stangnya seperti ini, sangat berantakan sekali dan sama sekali sosoknya tidak masuk hitungan untuk kalangan pecinta tanaman hias, khususnya para pecinta anthurium jemani. Hal seperti ini disebabkan karena memang penempatan yang cukup teduh seperti ini, artinya tangkai akan terus memanjang dan daun pun akan seperti ini. Dia mengecil sangat jauh, kemudian baru besar pada bagian atasnya. Sedangkan untuk normalnya ya seperti tadi ya, seperti ini untuk normalnya. Untuk normalnya dan penempatan yang benar dengan media tanam yang benar dan penyiraman yang benar akan menghasilkan anthurium seperti ini. Nah, hal seperti ini kita harus hindari ya untuk penyiraman. Khususnya anthurium itu sendiri bisa untuk media tanam sekam bakar seperti ini, sekam mentah, sekam bakar, kemudian campur kompos. Penyiraman setidaknya 4 hari sekali untuk anthurium. Itu pun secara spray saja, tidak terlalu basah. Nah, untuk media tanam yang benar untuk jemani itu sendiri sebenarnya cukup mahal ya. Tapi untuk sebuah hobi tentunya itu tidak masuk hitungan. Artinya cukup mahal media tanam sekarang seperti kokopit yang harganya mulai naik juga. Kemudian akar pakis juga sama, harganya semakin meroket karena barangnya memang sangat sudah jarang sekali ya untuk media tanam jenis pakis ya, akar pakis. Nah, sebenarnya akar pakis itu sendiri yang membuat porus pada sebuah media tanam anthurium khususnya jemani, yang menyebabkan anthurium jemani itu menjadi sosok yang menawan untuk dipandang mata ya, khususnya untuk para pehobi. Untuk para pemula yang mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, apalagi seperti ini ya, mengalami hal seperti ini, lebih baik potong saja bagian-bagian ini semua, kemudian sedikit ditongolkan pada bagian pucuk, kemudian tempatkan pada tempat yang benar. Artinya cukup mataharinya cukup, media tanamnya
diganti ya dengan yang sedikit poros, artinya air disiram kemudian air tidak tertahan di media tanam itu sendiri, artinya langsung mengucur ke bawah, hanya menyebabkan bagian-bagian tengah saja serta bagian bawah. Untuk ini akar memang cukup bagus seperti ini, namun untuk penempatan memang sangat salah ya, artinya dia menyebabkan seperti ini. Nah, pemula biasanya yang mengalami hal seperti ini. Untuk yang sudah pemain-pemain besar mungkin tidak pernah lagi mengalami hal seperti ini karena sudah paham sekali untuk media tanam, kemudian penempatan, dan untuk menghindari kutu-kutu apapun atau cacing yang terlalu berlebihan pada media tanam. Nah, itu harus menggunakan obat-obatan tersendiri untuk mendapatkan sosok Anthurium yang cukup menawan. Nah, itu sedikit pembahasan tentang Anthurium jemani, bagaimana penempatannya, kemudian media tanamnya, dan sistem penyiraman dari Anthurium jemani itu sendiri. Nah, mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang bagaimana obat-obat yang diperlukan untuk tanaman jemani yang sudah cukup rusak. Oke, semoga ilmu kali ini yang saya berikan untuk teman-teman semua, khususnya pemula, bisa bermanfaat dan video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.